Stepnya itu malah gampang loh Pak sekarang ini. Kita jalan sama lari sehari kalau bisa yang kuat 10 kilo, kalau yang nggak kuat 5-7 kilo, 2 hari PCR kembali negatif. Kami dari Natuna masih karantina, Bu. Semoga segera beraktivitas kembali, Pak. Terima kasih. Baik. Sudah bisa mulai? Kemayoran udah longgar kok, Bu. Di Jakarta. Nggak kedengeran. Iya, Pak. Alhamdulillah, Jakarta sudah menurun, landai. Jakarta sudah mulai landai. Udah landai, Kemayoran sudah mulai berkurang. Baik, Pak Fandi sudah bisa kita mulai, Pak? Boleh, siap. Bisa, Bu. Bisa, silakan. Baik, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami di acara hari ini, yaitu webinar pentingnya ISO sebagai syarat perizinan badan usaha jasa konstruksi. Untuk acara ini dari kami PSI Sertifikasi Internasional bekerja sama dengan APEKNAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Untuk itu sebelumnya izinkan saya untuk membacakan rundown hari ini ya Bapak Ibu. Mbak Sarah, ya? Mbak Sarah, izin nanti ditambahkan kita kedatangan tamu istimewa. Oh ya, baik Pak. Pak, tadi saya ada lihat Pak Ketua LPJK, Pak Taufik, sudah di dalam. Baik kalau gitu Pak. Nanti Bapak Taufik dibantu memberikan sambutan untuk kita juga ya Pak ya? Ya, itu tamu istimewa kita, Bu. Siap Pak. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik Pak, saya lanjutkan untuk untuk rundown hari ini. Nanti ada sambutan dari Direktur TSI yaitu Bapak Nungki Awang Chandra. Lalu ada sambutan dari Bapak Fandi, selaku Ketua dari APEKNAS. Nanti juga ada sambutan dari Bapak Taufik ya Pak ya, dari LPJK. Nanti selanjutnya akan ada pembacaan MOU oleh TSI dan APEKNAS. Nanti juga ada sosialisasi tentang pengertian ISO ataupun jenis-jenis ISO yang dibutuhkan untuk para usaha di bidang konstruksi. Sama nanti di akhir ada sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang telah hadir bersama kami ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai untuk agenda yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Nungki Awang Chandra, selaku Direktur Utama dari TSI. Kepada Bapak Nungki, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Sarah. Selamat siang Pak Fandi dan Pak Taufik. Terima kasih atas dan Bapak Ibu yang lain. Semoga sehat semua ya Bapak Ibu. Kita diberi kesehatan, semoga kelancaran dalam aktivitas tahun 2022. Jadi terima kasih ini atas kita bisa kerjasama dengan APEKNAS. Semoga dari tim TSI kami adalah TSI Sertifikasi Internasional. Kami berkaderasikan. Kebetulan ada regulasi di mana sertifikat itu untuk tender dan sebagainya itu wajib ada kannya di situ. Nanti kita akan sosialisasi. Semoga kami juga dari TSI juga bisa support dari semua anggota APEKNAS di seluruh Indonesia. Demikian Ibu, Bapak Ibu, terima kasih. Silakan bicara. Baik, terima kasih Bapak Nungki atas sambutannya. Selanjutnya mungkin sambutan dari Bapak Fandi selaku Ketua Umum dari APEKNAS.
Kepada Bapak Fandi dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih untuk Mbak Sarah sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Salam. Ya, saya sangat terima kasih sekali untuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Hari ini webinar kita dihadiri sama tamu istimewa kita, Pak Ketua, Pak Taufik Wijoyono. Terima kasih, Pak, untuk kehadirannya, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, salah satu pemberdayaan anggota dan pengembangan fungsi daripada Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor Konstruksi Nasional ini, APEKNAS, yakni adalah dalam pemenuhan kebutuhan para anggotanya. Yang salah satu seperti kita ketahui bahwasanya peraturan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 dan amanat dari LPJK, bahwasanya kontraktor saat ini dituntut mau tidak mau dan harus mau untuk menjadi lebih profesional ke depannya, sehingga yang dibutuhkan adalah terkait manajemen sistem. Untuk itu kami juga sangat berterima kasih kepada TSI yang sudah dari awal dari final MOU ini, ya, final MOU pada hari ini yang kita bisa lakukan antara TSI dengan APEKNAS, dan sekaligus juga seperti yang disampaikan kepada Pak Direktur, Pak Nungki, untuk melakukan satu seminar training terkait betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya manajemen sistem ini, baik itu ISO 9001, ISO 45001 terkait OSAS atau HSE, ya, dan juga yang paling saat ini sedang hangat-hangatnya terkait ISO 37001 anti penyuapan spam, ya, anti bribery, ya. Semoga nanti TSI di sini bisa mensupport para anggota APEKNAS yang berada di 34 provinsi di beberapa kabupaten kota, yang kami yakin dan percaya bahwasanya teman-teman kontraktor lain belum pada tahu ini betapa pentingnya, ya, sertifikasi manajemen sistem ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin dari kami, dari APEKNAS, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ketua LPJK, Pak Taufik, atas kehadirannya, dan terima kasih juga untuk seluruh tim TSI dan seluruh teman-teman yang tergabung di APEKNAS. Kami kembalikan ke Mbak Sarah. Baik, terima kasih Bapak Fandi. Selanjutnya kepada Bapak Taufik Wijoyono, Pak, bisa memberikan sambutan untuk acara hari ini, Pak. Kepada Bapak Taufik, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira kita wajib bersyukur, ya, kita hari ini bisa ketemu melanjutkan tugas kita mengadakan webinar, ya, dalam keadaan sehat. Yang kami hormati Pak Ketum APEKNAS, ya, Pak Fandiut. Nah, saya ini baru ketemu Bapak ini di Zoom ini. Juga untuk mungkin Direktur TSI, gitu ya, Pak Nungki, ya, Pak Nungki dan seluruh jajarannya, teman-teman anggota APEKNAS yang tersebar tadi di 34 provinsi. Saya kira ini hal yang penting, ya, kita membahas mengenai standarisasi. Jadi buat sekalian, saya kira dunia jasa konstruksi tidak lepas, ya, dari industri konstruksi, di mana industri konstruksi mempunyai proses mulai dari perencanaan, konstruksi, dan tentunya operasi dan pemeliharaan. Semua itu tidak akan lepas, ya, dari dua hal, orangnya dan perusahaannya. Ya, jadi orangnya harus kompeten, perusahaannya juga harus kompeten juga. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk memastikan kompetensi orang, tadi saya kira sudah dilakukan oleh LSP yang mestinya didasarkan pada tadi ISO 17024, ya, untuk sertifikasi orang. Untuk LSPU mestinya juga dasarnya ISO 17065. Jadi itu semua terstandar semua, dan itu tidak lepas dari adanya KAN dan PNSP. Itu terkait dengan orang dan perusahaan.
Untuk perusahaan sendiri, saya kira tadi sudah dijelaskan juga, untuk memastikan bahwa perusahaan tadi nanti akan menghasilkan konstruksi yang berkualitas, ya tentunya harus jelas juga perusahaan tadi punya kompetensi, ya, punya kompetensi di mana nanti akan dilakukan tadi sertifikasi oleh lembaga penilai kesesuaian, ya, dalam hal ini LSPU, maka tentunya badan usaha sendiri harus sadar juga, harus menyiapkan juga tadi keberadaan dari sertifikat. Ya sebenarnya paling bagus memang sertifikat, ya, sertifikat SMM ya 19.000 dan juga sertifikat tadi terkait dengan SMAP gitu ya 37.000. Saya kira itu dua sertifikat yang sebaiknya memang dimiliki oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi. Saya kira keberadaan lembaga-lembaga sertifikasi tadi dan juga lembaga-lembaga yang terkait dengan berbagai perangkatnya dan perangkatnya menjadi penting. Ya. Saya kira keberadaan TSI di tengah-tengah dunia jasa konstruksi memang sangat diperlukan. Saya berharap webinar ini juga akan memberikan pemahaman lebih baik dan tentunya ujung akhirnya bisa memberikan kenyataan, ya, bahwa badan usaha kita menjadi lebih profesional. Demikian Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Taufik atas sambutannya. Untuk agenda selanjutnya akan dibacakan MOU TSI dan Apeknas. Nanti mungkin akan diwakili oleh Bapak Fandi dari Apeknas dan Bapak Nungki dari TSI, ya. Izin Mbak Sarah, mungkin rundown acara bisa di share screen. Oh, baik Pak. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihatkah Bapak Ibu untuk rundownnya? Sudah Mbak. Sudah Mbak. Baik, untuk agenda hari ini pembukaan oleh moderator. Tadi sudah ada sambutan dari TSI, dari Apeknas dan dari LPJK. Lalu kita nanti ada pembacaan MOU, ya Pak, ya. Saat ini, nanti terakhir ada agenda untuk sosialisasi terkait ISO oleh Bapak Nungki dari TSI, ya Pak. Oke, ya tinggal di share MOU, draft MOU yang sudah kita review bersama. Baik Pak. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk MOU-nya? Sudah, Mas. Baik, mohon izin Pak Fandi, ini saya bantu bacakan atau nanti dari pihak TSI dan Apeknas yang membacakan, Pak? Ya, untuk pembukaan mungkin dari Mbak Sarah, nanti di job description masing-masing membacakan. Oke, baik Pak. Kalau gitu, saya bacakannya Bapak Ibu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini MOU dari TSI dan Apeknas nomor 009 TSI MOU Strip Marketing /2 /2022 tentang kerjasama pemasaran sertifikasi ISO. Pada hari ini, mohon maaf ini tanggalnya belum kami ganti, ya. Ini tanggal kemarin, hari Senin tanggal 21 Februari tahun 2022 bertempat di Jakarta Selatan di antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu Bapak Nungki Awang Chandra,
dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama T5P Group, PT TSI Sertifikasi Internasional, PT Dharma Mitra Solusi, PT 5 Pilar Manajemen yang berkedudukan di Gedung Premier lantai 16, Jalan TB Simatupang nomor 5, Ragunan, Kota Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua, Bapak Pandi Iot, swasta, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengurus Pelaksana Konstruksi Indonesia atau APEKNAS, sebuah organisasi badan usaha di bidang konstruksi berdasarkan ketetapan rapat pembentukan APEKNAS yang dituangkan di dalam Anggaran Dasar AD dalam rumah tangga ART APEKNAS dengan alamat di Jalan Gunung Sahari Utara nomor 12, Gunung Sahari Utara 12 nomor 28 RT 16 RW 03 Jakarta Utara, nomor telepon 021 221 63607, email apeknasdpn@gmail.com untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Mengingat bahwa pihak pertama merupakan T5P Group, yaitu grup perusahaan swasta di bidang sertifikasi, PT TSI, bidang konsultasi IT software PT Dharma Mitra Solusi, bidang training PT 5 Pilar Manajemen, dan bidang outsourcing SDM Planning PT Chandra Inovasi Solusi dengan produknya antara lain ISO series seperti ISO 9001, 14001, 27001, 37001, dan 45001. Untuk training, baik training ISO series maupun training ahli K3 umum, skema Kemnaker, software manajemen, IT, dan konsultasi. Bahwa pihak kedua adalah gabungan pengusaha kontraktor konstruksi di wilayah Kepulauan Riau. Ini nanti kami ganti untuk seluruh Indonesia ya Pak Pandi ya? Iya, benar. Baik, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat mengadakan nota kesepahaman, selanjutnya disebut MOU, dengan syarat dan kondisi di bawah ini. Pasal 1, tujuan MOU ini adalah kedua belah pihak bekerja sama sebagai partner atau mitra yang saling melengkapi, saling menghargai, dan saling menguntungkan di berbagai bidang kompetensi masing-masing pihak. Untuk ruang lingkup kerjasama, pasal 2, yang pertama, untuk ruang lingkup kerjasama dibagi dua bagian. A. Kerjasama bidang pemasaran jasa pihak pertama kepada mitra kerja kolega pihak kedua, baik swasta ataupun BUMN, seperti perusahaan kontraktor atau konstruksi. B. Pemberdayaan kompetensi kedua belah pihak. Yang kedua, pihak pertama bersama pihak kedua mempromosikan layanan jasa pihak pertama, terutama ISO, kepada perusahaan kontraktor atau konstruksi. Misalnya melalui event, acara, program kerja pihak kedua dengan perusahaan kontraktor atau konstruksi. Yang ketiga, pihak kedua memberikan informasi kepada pihak pertama melalui media elektronik seperti email atau WhatsApp mengenai nama-nama potensial klien, kolega, atau mitra pihak kedua supaya tidak terjadi salah informasi atau misinformation di kemudian hari. Yang keempat, pihak pertama memberikan bantuan kepada pihak kedua berupa company profile, proposal teknis, dan lainnya yang mendukung promosi pemasaran. Yang kelima, apabila sudah ada persetujuan permintaan sertifikasi dari sasaran pemasaran, pihak kedua memberitahukan kepada pihak pertama, tugas selanjutnya dilakukan oleh pihak pertama sampai terjadi kontrak sertifikasi. Baik, ini untuk pasal 3, marketing fee dengan cara persentase. Pihak kedua berhak memperoleh marketing fee dari pihak pertama sebesar 3% dari nilai kontrak sertifikasi, audit ke-1 dan audit ke-2 sampai terbit sertifikat, per satu kontrak per perusahaan kontraktor atau konstruksi. Surveillance tidak dikenakan marketing fee dikarenakan surveillance bagian dari kegiatan pihak pertama. Yang kedua, pihak pertama memberikan marketing fee pada pihak kedua dengan cara ditransfer setelah pihak pertama menerima pembayaran dari klien secara full 100% atau proporsional. Ya, sebentar Mbak, di poin ketiga itu karena sudah tertulis di situ termasuk pajak ya, karena nanti kita asosiasi juga harus bayar pajak NPWP ya. Baik Pak, siap. Tambahkan. Ya. Baik, saya lanjutkan ya Pak ya. Untuk pasal keempat, jangka waktu, MOU ini dibuat untuk jangka waktu 12 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak dan atau dapat diperpanjang kembali kecuali apabila
Ada kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian ini. Yang kedua, evaluasi dilakukan oleh kedua belah pihak terhadap kinerja pasal demi pasal MOU ini. Pasal kelima, perselisihan. Kedua belah pihak sepakat jika terjadi perselisihan atas MOU ini, maka akan diselesaikan acara musyawarah dan mufakat. Itu pasal ke-6, lain-lain. Hal lain yang belum termasuk ke dalam MOU ini dan apabila dipandang perlu untuk disepakati bersama secara tulis akan dibuat adendum tambahan. Pasal ke-7, penutup. MOU ini dibuat dalam rangkap 2 di atas materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. MOU asli rangkap pertama dipegang oleh pihak pertama dan MOU asli rangkap kedua dipegang oleh pihak kedua. Baik, untuk selanjutnya nanti akan ditandatangan oleh Bapak Nungki selaku Direktur Utama TSI dan Bapak Fandi selaku Ketua Umum Apeknas ya Pak ya. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk MOU-nya mungkin ada tambahan atau ada masukan kah Bapak Fandi? Ya, saya pikir sudah cukup seperti yang kita tambahkan saja tadi ya, terkait pajak-pajak lainnya ya. Jadi pajak-pajak tetap akan kita lakukan, kewajiban kita asosiasi melakukan pembayaran pajak. Jadi taat pajak ya, teman-teman kontraktor lainnya wajib taat pajak. Ya, mungkin dari kami sudah cukup Mbak Sarah. Ya, Pak Nungki gimana? Iya, Pak Wandi sudah cukup. Dari kami juga sudah cukup, Pak. Sudah ya. Jadi Oke. cukup jelas, ya Pak. Ya, Bapak Ibu anggota Apeknas yang tercinta dan terhormat, inilah bukti kami pengurus DPN Dewan Pengurus Nasional Apeknas saat ini terkait bagaimana pemberdayaan anggota kita dan bagaimana manajemen Apeknas ke depan lebih baik dan lebih baik lagi dan transparansi baik itu dalam segala hal pengembangan dan perkembangan Apeknas ke depan. Semoga Apeknas semakin baik dan semakin baik. Terima kasih untuk teman-teman di Apeknas yang terus mensupport kami, pengurus DPN. Untuk itu kita kembali ke yang paling inti mungkin ya, yakni presentasi dari timnya Pak Nungki. Ya, ya Ini Pak. yang ditunggu-tunggu teman-teman seanteri Ya, baik. webinar. Sebelumnya saya mau minta ini masukan dari Pak Ketua LPJK terkait MOU sebelum kita mulai presentasi. Ada masukan Pak Taufik? Pak Taufik, mohon masukannya Pak terkait MOU kita sebelum kami melanjutkan presentasi training hari ini. Pak, mungkin sedikit informasi telah hadir juga bersama kami Bapak Joseph Septiardi Pak selaku Direktur Marketing dari PT Dharma Mitra Solusi. Mungkin nanti akan memberi sedikit sambutan ya Pak ya sebelum kita lanjut ke materi. Baik. Pak Topik, izin Pak Topik sebelum kita mulai training hari ini terkait MOU yang sudah kami sepakati dengan TSI, ada masukan Pak Taufik? Mungkin Pak Taufik terputus ya Pak koneksinya karena di sini saya cek namanya tidak ada Pak. Jadi lanjut Mbak Sarah ke Pak Direktur tadi. Pak Mandi, terima kasih. Baik, sebelum lanjut ke materi, mungkin ada sedikit sambutan ya Pak dari Bapak Joseph Septiardi selaku Direktur Marketing dari PT Dharma Mitra Solusi. Kepada Bapak Joseph, kami persilakan Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada semua.
anggota APEKNAS, kepada Bapak Nungki Awang Chandra, Presiden Direktur PT TSI Sertifikasi Internasional, kepada Pak Fandi Laid, Ketua Umum APEKNAS, kepada Pak Taufik, Ketua LPJK. Alhamdulillah hari ini hari yang mulia, semoga menjadi awal baik dari kedua belah pihak. Dari sisi kami, semoga teman-teman di APEKNAS dapat kami bantu untuk persiapan dan penyusunan dokumentasinya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Baik, terima kasih Bapak Joseph sambutannya. Untuk selanjutnya, kita akan lanjut ke materi untuk webinar hari ini ya Bapak Ibu. Untuk webinar hari ini, kepada Bapak Nungki Awang Chandra, dipersilakan Pak. Ya, baik, makasih. Pak Taufiknya belum ada ya Pak Afandi ya? Iya. Ya, kalau Ya, belum, saya Pak lanjut. Taufiknya masih bergabung bersama kita. Mungkin beliau juga ada Zoom yang lain. Tapi saya masih melihat beliau di screen. Oh, baik. Nanti pada saat Bapak presentasi, ya, kalau ada masukan kasih dari Pak Taufik kesempatan ke beliau. Ya, silakan siap. Pak Nungki. Ya, makasih Pak Wandi. Ya, makasih Pak Wandi, Pak Yosef, dan juga Pak Taufik. Dan juga perkenalkan dari tim TSI ataupun DMS Pak untuk di cabang-cabang juga. Kebetulan kami juga ada menghadirkan dari Bu Erik Novianti. Itu beberapa cabang untuk Jateng, Jatim, dan sebagainya. Bu Erik mungkin bisa perkenalkan Bu Erik sebelum kita mulai. Bu Erik, supaya kenal Bu Erik nanti untuk selamat siang, salam kenal, saya Erik untuk handle regional Jawa Timur, Jawa Tengah, dan untuk Indonesia Timur ya Pak Nungki ya, seperti itu. Monggo dengan senang hati kami menerima apa yang Bapak ingin sampaikan, informasi-informasi yang kurang detail bisa hubungi kami. Terus untuk area intim ya Indonesia Timur. Salam kenal juga, semoga sehat selalu dan semoga tetap memberikan kontribusi kepada negara untuk pembangunannya Pak ya. Begitu Pak Nungki, terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih. Dan juga ada tim DMS mungkin dari Bu Andri, Gatri, kemudian juga Bu Desi ya, untuk terkait CSMS maupun SMK 3. Mungkin Bu Gatri atau Bu Desi ya, untuk supaya kenal Bu, untuk ada terkait SMK 3, karena ada beberapa tender terkait SMK 3 juga. Ya Bu Desi ya, Bu Gatri. Demikian, dan untuk training itu bulan juga ada juga bulan, nanti kita kenalkan, nanti listnya kita akan kirimkan. Oke, begitu saya akan mulai untuk paparan presentasinya, yaitu materinya adalah tentang sosialisasi ISO kepada anggota APEKNAS ya. Di situ saya selaku perwakilan dari TSI Sertifikasi Internasional. Dan sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu, TSI adalah Sertifikasi Internasional, adalah perusahaan nasional untuk jasa sertifikasi, didirikan tahun 2000 di Jakarta. Kita berperan di bidang sertifikasi dan kita tumbuh menjadi mitra pemerintah, terutama dari KAN maupun PSSN di situ untuk akreditasi. Kemudian auditor kami juga berpengalaman di situ dalam melakukan audit, dan klien kami ada beberapa di sektor minyak dan gas, nanti ada juga pertambangan, pemerintahan, manufaktur, dan beberapa industri lainnya. Ini lokasi kami di Headprem Premier di Jakarta Selatan. Ini sertifikat kami yang sudah ditunjuk oleh Komite Akreditasi Nasional KAN di situ. Ada lembaga sertifikasi LSSM, lembaga sertifikasi K3 atau ISO 45. Kemudian juga ada lembaga sertifikasi LSSML, yaitu terkait standar manajemen lingkungan ISO 14001. Kemudian kita juga ada terkait dengan sertifikasi LSM, yaitu ISO 9001 tentang mutu. Kemudian juga ada terkait dengan sawit, ISPO, palm oil. Klien kami banyak di seluruh Medan, Riau, kemudian juga Kalimantan, itu termasuk Indo Agri, Longsung, kemudian juga Sampurna Agro, itu customer kami. Wilmar. Iya, Dumai, dan sebagainya. Baik, ini beberapa sertifikat termasuk ISO 37, ini kita belum cantimkan untuk Antri Bakery. Baik,
kita akan perkenalkan sekilas tentang ISO. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal, mungkin ya, supaya kita kelas. ISO itu adalah International Organization for Standardisasi. Nah, alhamdulillah tanggal kemarin, yaitu tanggal 23 sebenarnya hari ulang tahun ISO dunia. Yaitu tanggal 23 Februari itu hari berdirinya ISO dunia di situ. Awalnya itu udah lama di situ ya, berdiri, dan itu terdiri dari beberapa negara, ada 176 negara di sini dalam bentuk komisi. Kantor pusatnya ada di Jenewa di Swiss. Yaitu Eropa, memang beberapa perkembangan terkait standarisasi memang yang mengawali itu dari Eropa, terutama di Inggris dalam proses terkait dengan perperangan juga dan sebagainya, membangun standarisasi dari standarisasi mutu, termasuk bikin standar untuk senjata dan sebagainya, sehingga kalau dalam produksi dulu di pabrik itu standar semua untuk prosesnya, sehingga tidak terjadi perbedaan kalau produksi massal itu. Ini apa itu ISO? ISO itu adalah International Organization for Standardization, untuk standarisasi, organisasi untuk standarisasi, badan internasional yang mengkhususkan diri dalam hal standarisasi, yang tadi dari 156 negara dulu, sekarang lebih dari 156, yaitu 170 lebih di sini. ISO merupakan standar internasional yang mengarah dan mengontrol organisasi untuk mencapai tujuan yang diterapkan, yaitu International Organization for Standardization, atau IOS, tapi dari bahasa Inggris adalah ISO di sini. Ini International Organization for Standardization dikembangkan berdasarkan konsensus global, jadi semua negara termasuk perwakilan Indonesia, kadang-kadang pihak negara dari KAN sendiri juga BSN hadir untuk di dalam kongres untuk internasional, karena untuk mencapai standar yang baru. Sekarang ini yang terbit yang baru sekarang adalah ISO 27000 mengenai keamanan informasi. Itu 27000 itu nanti akan keluar baru. Ini sedang diterbitkan tahun 2022, itu ada versi baru. IOS, bahasa Prancis ION, kemudian Rusia, dan maka diputuskan menggunakan istilah ISO ini. Jadi ISO sendiri berasal dari Yunani, ISO itu sama di sini. Jadi ini tujuannya untuk mengembangkan standar, menyebarluaskan informasi, mempromosikan penerapan standarisasi internasional. Jadi harapannya dengan standarisasi seperti ini meningkatkan mutu produk maupun mutu layanan di dunia di sini, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat kalau standarisasi atau mutu standarnya itu ditingkatkan melalui standarisasi sistem manajemen ini. Kemudian tujuan dan manfaatnya, kenapa perusahaan biasanya melakukan sertifikasi ISO, supaya memiliki standar sistem atau proses kerja. Jadi sebenarnya kalau hanya memiliki standar, hanya sertifikasi aja untuk sertifikasi, sebenarnya disayangkan, karena sertifikasi itu hanya sekedar penghargaan lah, bahwa perusahaan itu sudah diaudit dan sudah mendapatkan penghargaan sertifikat ISO. Sebenarnya ada benefit lain, yaitu Bapak Ibu bisa mendapatkan suatu standar SOP, cara kerja dari perusahaan Bapak Ibu itu distandarkan. Sehingga siapapun yang keluar masuk itu tidak masalah karena sudah punya sistem, sehingga bisa mengikuti standar itu. Kemudian kalau perusahaan itu sudah berkembang nanti pesat, itu bisa membantu proses perkembangan itu, sehingga proses standarisasi dari proses PO, proses sales, dari proses project management itu sudah tertata rapi, sehingga membantu untuk proses pertumbuhan atau penjual ibu di cabang-cabang manapun. Itu sangat bermanfaat sebenarnya kalau dipakai. Kemudian dari sisi manajemen atau owner juga memudahkan untuk melakukan evaluasi atau KPI, performance kinerja dari masing-masing orang. Kemudian dari departemen kita bisa tahu pencapaian targetnya berapa, mana yang nggak tercapai, itu bisa kelihatan. Dari itu terkait dengan sistem manajemen mutu. Terkait dengan sistem manajemen K3, bagaimana di sebuah proyek konstruksi, bagaimana mengendalikan kecelakaan kerja, supaya nggak terjadi kecelakaan, bagaimana. Kalau ada kecelakaan pun kita punya standar bagaimana melakukan investigasi dan pelaporan kecelakaan kerja. Jadi kalau ada fatality dalam proyek, meninggal dunia dan sebagainya, karyawan-karyawan yang ada, itu kita nggak disalahkan atau lalai dalam pengawasan saat diinvestigasi oleh polisi. Minimal dari sisi manajemen itu sudah peduli atau mungkin sudah punya standarnya. Ini terkait K3. Kemudian terkait lingkungan juga, itu juga nggak disalahkan kalau ada penyemaran lingkungan, kalau pembangunan proyek juga ada gugatan LSM, kita sudah punya sistemnya dan standar dan bukti. Ini untuk juga memproteksi perusahaan Bapak Ibu supaya bisa
langgeng di situ sehingga aman. Itu yang menjadi poin penting juga. Kedua adalah mengelola risiko yang dapat muncul dalam suatu organisasi. Tadi termasuk risiko-risiko gugatan tadi, risiko kecelakaan kerja, ataupun risiko kalau terkait dengan mau pengembangan bisnis tapi nggak punya sistem sehingga risikonya itu bisa kolaps dan sebagainya, bisa juga susah mengelolanya. Itu menjadi poin penting. Kemudian yang ketiga adalah memastikan sistem atau proses yang ada di organisasi dijalankan sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan. Jadi manajemen mudah mengawasi, mengontrol, mengevaluasi sehingga melakukan perbaikan untuk ke depan dalam bisnisnya. Ini terkait 4 juga perbaikan dari kinerja SDM, karena di ISO juga diminta terkait dengan dari struktur organisasi, job desk tugas masing-masing, tugas ini ngapain, tugas IB ngapain, itu juga jelas di dalam SDM itu dikelola. Terus kemudian dilakukan evaluasi, mana yang kompeten, siapa kita, bagaimana cara merekrut karyawan yang sesuai, itu diatur juga di ISO. Poin 5 juga terkait dengan perbaikan layanan terus-menerus di situ, dan juga poin 6 juga terkait kepuasan pelanggan, bagaimana pelanggan bisa puas, kita melakukan evaluasi atau survei, kalau ada keluhan apa yang kita bisa perbaiki. Ini yang menjadi poin penting termasuk dari sisi kinerja K3 maupun lingkungan. Kemudian poin 7 adalah pekerjaan mudah, terkendali dan terancang, karena dengan sistem yang teratur, rapi, sehingga manajemen mudah dalam mengendalikan maupun terencana maupun perbaikan. Ini yang menjadi TOI dan manfaat ISO. Selain 1-7 sebenarnya salah satu poin adalah meningkatkan reputasi perusahaan Bapak Ibu, sehingga reputasi Bapak itu bisa meningkat, juga membantu untuk mengembangkan marketing tool, yaitu kita bisa ikut tender kemanapun karena sudah bersertifikasi ISO di situ. Ini yang menjadi poin penting, banyak manfaat yang diterapkan dengan sertifikasi ISO ini. Nah, badan akreditasi itu banyak di dunia. Ada Amerika Serikat, ada UK, dari Inggris dan sebagainya. Dulu waktu zaman dulu sebelum kebijakan kan itu yang laris manis adalah UCAS. Saya maunya UCAS itu banyak. Ada juga Australia, JASA dan sebagainya. Sekarang karena regulasi pemerintah baru, semua tender wajibkan, semua berbondong-bondong yang sudah sertifikasi UCAS itu dilepas, pindah ke KAN semua. Ini tren yang sekarang ini sudah hampir 5 tahun ke belakang ini itu sudah pindah ke KAN semua. Kita dapat pekerjaan perusahaan-perusahaan yang dulu sertifikatnya bekas UCAS pindah ke kami banyak banget, terutama untuk yang berafiliasi dengan PLN itu juga banyak. Karena kebijakan pemerintah wajib akreditasi nasional, yaitu produk dalam negeri. Ini yang menjadi poin penting. Kecuali kalau Bapak Ibu mau ekspor, mau ke keluar, berarti akreditasinya bisa sesuai dengan negara setempat. Ini yang menjadi penting terkait dengan akreditasi ISO. Kalau dapat 2 bisa Pak, bisa dapat ISO kan, bisa akreditasi, bisa dari luar negeri. Kita keluarkan sertifikat dari 2. Kita pun ada dari KAN juga dari luar negeri juga ada, yaitu IAS dari luar negeri. Ini posisinya kalau terkait dengan ISO, supaya Bapak Ibu juga paham bahwa kita dari TSI itu diaudit oleh KAN di sini, Komite Akreditasi Nasional. Jadi dari negara mengaudit TSI. Apakah TSI dalam menerbitkan sertifikasi sudah benar? Kalau nggak benar itu juga akan dapat peringatan dari KAN juga di situ. Kemudian kalau SMK 3 itu dapat peringatan dari Kemenaker di situ. Kita juga di situ terkait SMK 3. Saya setuju jika linknya diganti yang baru saja untuk lebih aman dan safety buat kita. Baik Bu, nanti saya kirim ke tim yang Bapak Fandi nanti untuk di-share link yang baru ya Bu ya. Ada tanggung jawab atau job desk, kemudian ada penilaian risiko untuk project, kemudian tentang SDM, yaitu mengenai kompetensi struktur sama job desk, kemudian juga terkait dengan project plan, project management di situ terkait dengan project, kemudian juga terkait dengan pengendalian komplain juga, termasuk KPI, internal audit dan manajemen, sama juga terkait dengan tindakan perbaikan jika ada kekurangan di sini. 37 hampir mirip, cuma bedanya adalah terkait dengan anti suap. Ini klausulnya. Nah, kalau proses Bapak Ibu belum siap, maka ada proses namanya proses konsultasi oleh DMS atau yang lain. Itu melakukan gap sama pembentukan tim ISO, ada pelatihan ISO, kemudian ada pembuatan dokumen, terus sosialisasi dokumen untuk persiapan dokumen sama pelaksanaan audit. Baru nanti ada audit pertinjauan, ada audit eksternal oleh TSI,
Jika ada kekurangan maka akan diperbaiki, baru serah terima. Ini tahapan proses kalau Bapak Ibu dari nol sampai ingin mendapatkan sertifikat. Ini prosesnya adalah seperti ini. Dan auditnya itu biasanya itu tiga tahun kontrak. Ini saya jelaskan di situ untuk beberapa proses. Jadi kalau Bapak Ibu mau, Pak saya tahu beres lah Pak, dari prosesnya tolong didampingi, dibimbing sampai keluar sertifikat, itu tolong diatur sehingga sampai keluar sertifikat. Nah, ini proses sertifikasi. Kalau tadi proses konsultasi, sekarang ada proses tadi proses konsultasi sertifikasi. Biasanya kalau sertifikasi itu oleh TSI, biasanya kita minta ada namanya application form, nama PT, nama perusahaan, jumlah karyawan itu diminta, baru diberikan proposal penawaran atau quotation harga mengenai sertifikatnya. Setelah ini oke, baru masuk proses audit tahap 1, yaitu melihat dokumentasinya cukup atau tidak. Kalau dokumennya cukup, skopnya jelas, kemudian baru audit step 2, mengangkat bukti implementasi, yaitu ngecek ke lapangan dan sebagainya. Jika ada kekurangan diperbaiki, baru keluar sertifikatnya. Keluarnya kira-kira berapa lama ya Pak setelah nanti perbaikannya sudah diterima dan ada lakukan pembayaran? Proses sertifikat kalau TSI cepat, bisa seminggu bisa keluar sertifikatnya, karena kan untuk butuh tender. Kemudian setiap tahun sekali itu akan dilakukan pengawasan atau mungkin perpanjangan sertifikat. Itu setahun sekali minimal di situ, sampai nanti surveillance 1, surveillance 2, istilahnya namanya surveillance untuk pengawasan. Jadi perpanjangan 1, surveillance 1, perpanjangan kedua, surveillance kedua, baru nanti kalau tahun ketiga mulai dari awal lagi. Demikian. Jadi harganya nanti ada harga 3 harga, yaitu harga awal sertifikat, harga tahunan perpanjangan itu juga ada harganya. Harganya jelas pasti lebih murah antara surveillance dengan awal sertifikat. Seperti itu. Implementasi ISO itu sebenarnya gampang. Tulis yang kita kerjakan yang kita tulis, kita akan buktikan hasilnya apakah bagus, jika tidak kita perbaiki. Itu sebenarnya implementasi ISO. Ini contoh sertifikat TSI, ada asosiasi AKI misalkan, dengan kita sudah dapat sertifikat ISO-nya seperti ini. Dari luar negeri kita juga ada, dari luar negeri, dari UAF, atau dari Amerika, Kanada. Ini sertifikatnya. Nah, partner dari TSI sendiri ada trainingnya juga, ada dari luar negeri dan IAS dan KAN ini. Nah, ini beberapa klien TSI, ada beberapa terkait dengan beberapa dari PLN sampai ke beberapa perusahaan Pulau Intan. Kalau ini juga kita sertifikat ISO dengan kita. Demikian mungkin dari kami sekilas tentang pemahaman tentang proses sertifikasi ISO. Jika ada pertanyaan, silakan untuk tanya jawab. Silakan, terima kasih. Terima kasih Bapak Nungki atas pemaparan materinya. Kepada Bapak Ibu peserta, mungkin apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan kepada kami. Mungkin karena pesertanya berkurang ya Pak ya. Ya, ada pertanyaan mungkin lebih jelas untuk dan sebagainya. Silakan. Silakan. Mau bertanya. Ya, silakan Ibu Sri. Ya. Perkenalkan, saya Sri Ayu, saya dari PT Sri Ayu Sakti, saya sebagai ownernya langsung di situ. Di sini saya masih baru mendirikan perusahaan, baru hitungan 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Ya, jadi untuk arahan daripada perusahaan-perusahaan baru yang berminat menjadi anggota Apeksi tadi ini Apeksi ya, dan juga Apeknas, maaf, Apeknas, dan juga untuk memproses ISO-nya dan semuanya itu kan pastinya kita berharap butuh arahan, butuh bimbingan, tata cara mekanismenya itu secara full cover. Jadi nantinya tidak salah-salah melangkah juga, karena tidak semua yang menyimak seperti saya dan anggota yang lainnya itu juga akan langsung hafal, langsung ngeklik semua secara global, kan tidak, butuh waktu gitu. Apalagi kita nih di sisi lain background orang-orang sibuk ya Pak ya, gitu. Jadi itu nantinya di dalam mekanisme keanggotaan nanti bagaimana teknis-teknisnya secara ininya,
mekanismenya setelah nanti ikut webinar ini seperti apa nanti. Saya mohon diberikan suatu ini paparan, bimbingan gitu loh Pak. BIMTEK-nya itu lah, bimbingan teknisnya nanti. Melalui siapa, karena kita siap untuk menjadi anggotanya, tertarik dan ingin memproses ISO-nya itu segera mungkin, walaupun kita masih perusahaan baru gitu Pak. Baik Bu Sri, untuk anggotanya mungkin saya serahkan ke Pak Fandi kali ya, untuk Apeknas Pak. Ya, gitu ya, kalau iya. Kan kebetulan saya juga baru mulai dan sebentar lagi mau pengadaan proyek-proyek konstruksi di Karawang dari PT Honda. Lokasi di mana Bu Sri? Di Jakarta ya? Di Jakarta Selatan Pak, di Pesanggerahan Ulu Jami. Baik. Ya Ulu Jami, terima kasih. Yes. Saya mau kejar target agar nanti persiapan dari semua ini bisa cepat realisasi bekerja sama dengan asosiasi ini. Terima kasih. Silakan Pak Wandi. Ya, Ibu Sri, nanti di WA ya, Pak Wandi aja saya untuk Ibu 20 jam ya. 4 jam saya ngecas handphone, Bu. Ya. Oke, ya, Pak Pandi. Ada pertanyaan lagi, Ibu Sri? Kalau dari saya itu saja, karena saya memang benar-benar lagi butuh asosiasi ini untuk mendukung, mensupport perusahaan saya. Bagaimana nanti ke depannya semuanya itu dari A sampai Z, asosiasi ini bisa membantu saya, mengarahkan saya gitu. Karena saya pengen sekali bekerja sama agar manajemen perusahaan, segala resiko, apapun ilmu-ilmu di asosiasi ini saya bisa menguasai dan bisa yang kedepannya bekerja sama terus Pak. Masih simpan nomor WA saya kan Bu Sri? Iya, masih Pak Fandi, masih. Baik Bu Sri. Nanti saya ada lagi ya, mohon arahannya. Saja, mohon dibimbing keanggotaan sama sertifikat ISO-nya ya Pak Fandi. Nggih Bu, ya. Itu aja dari saya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi nanti untuk keanggotaan Apeknas bisa langsung menghubungi Bapak Fandi dan tim ya Bapak Ibu. Nanti akan dibantu oleh Apeknas untuk Pak Ketum. Iya. Pak Ketum. Ya, Pak Muri, Pak Sekjen silakan. Ada sampaikan atau mungkin mohon izin saya sedikit untuk menjelaskan kepada Ibu yang tadi tentang perpanjangan ataupun juga Ibu Sri ya. Izin Pak Ketum. Silakan Pak Sekjen, Pak Muri, Pak Haji Muri, Pak Sekjen. Siap. Ibu Sri, salam tentunya Bu Sri kan saat sekarang sudah punya sertifikat badan usaha ya. Ataupun juga sudah punya sertifikat keahlian. Kalau dulu dikatakan sertifikat keahlian. Iya. Nah, sekarang itu istilahnya itu SKK. Iya. SKK. Kemudian saat ini juga di SKK itu ada tingkatannya sama dengan kalau dulu sertifikat keahlian moda, keahlian madya, keahlian utama. Iya. Kemudian klarifikasi yang Ibu akan ambil di sertifikat badan usaha itu ada menengah, ada kecil, ada besar. Ada besar asing. Nah, ini yang juga nanti perlu diklarifikasi. Kalau Ibu itu menengah M1, itu setidaknya sertifikat keahlian itu di skala atau yang istilah dahulu dikatakan itu sertifikat keahlian madya. Yang sekarang dikatakan itu SKK tingkat nanti akan
kita jelaskan per WA seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Ketum. Oke. Kemudian itu ada beberapa yang harus dipersiapkan. Ya. Selain legalitas perusahaan, Ya. apakah Ibu ini perpanjangan dari asosiasi lain? Jadi artinya ketika itu dari asosiasi lain harus ada pernyataan mengundurkan diri dari asosiasi yang telah dahulu menerbitkan sertifikat badan usaha. Oh, Tentunya harus ada juga ya, Pak, ya? dilengkapi dengan sertifikat keahlian yang Ibu telah miliki. Oke. Karena saat sekarang ini situasinya untuk membuat sertifikat badan usaha itu harus Ya. melalui lembaga sertifikasi badan usaha, Bu. Oke. Dan kita bisa melakukan untuk kerjasama dengan LSP yang sudah ada kira-kira belum 1 bulan yang lalu itu resmikan oleh Kementerian PUPR untuk yang di PUPR. Ya, ya. Karena Ibu di lembaga pengembangan jasa konstruksi ataupun di Kementerian Pekerjaan Umum, berarti Ibu sertifikat badan usahanya harus melalui LSBU. Oke. Sehingga itulah sementara mungkin nanti ditambahkan seperti adanya ISO. SBU ya? Di sini SBU. Oke. Ini untuk proses SBU. Untuk proses SBU ini kalau dahulu itu tidak diwajibkan adanya ISO. Oke. Ketika mau tender, nah ini baru diminta pengalaman ISO-nya. Iya. Jadi ISO itu bukan dalam proses untuk pengajuan pembuatan sertifikat badan usaha. Iya. Namun dilakukan ketika kita mau melakukan daftar tender. Oke. Untuk lelang, mengikuti lelang baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Namun saat ini ada edaran dari Kementerian Pekerjaan Umum, apakah itu harus dilampirkan ISO yang diperlukan tadi seperti 4 macam yang ada ya. Untuk langsung dalam proses permohonan sertifikat badan usaha seperti persyaratan adanya sertifikat keahlian SKK tadi. Iya. Nah, dan waktu saat sekarang periodenya itu cukup lumayan. Kalau dulu 3 tahun, saat ini bisa 5 tahun. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain? Iya, Pak. Rasa cukup ya, Pak ya. Itu juga udah sangat-sangat luas sekali tadi yang Bapak paparkan ke saya. Udah langsung memahami yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih. Ada hal-hal yang kurang jelas, nanti dapat menghubungi Bapak Ketum kita, Bapak Pandiyot, atau bisa menghubungi saya, Morris Asafri. Bapak Morris ya? Ya. Oke. Dengan nomor telepon ada.
Ya, Nah, nanti saya kalau beras Pak bisa Pandi. dengan Pak Pandi. Ah, ah. Ya, saya satu kesatuan dengan Pak Pandi. Pak Pandi selaku ketum, saya selaku sekretaris. Ya. Nah, ini istilah dalam rumah tangga itu suami istri. Aduh, sesama majelis loh. Bukan. Oh, bukan. Dalam organisasi istilahnya seperti itu, Ya, Bu. mantap. Jadi Pak bercanda. harus satu, ya harus satu kesatuan. Iya. Jadi teamwork antara ketum dengan sekjen. Iya. Jadi saling mendukung. Hebat, hebat. Ya, diistilahkan itu suami istri gitu loh, Bu. Betul, harus begitu Pak. Terima kasih, Bu. Ya, harus kompak ya Pak, biar solid terus. Harus kompak, harus kompak. Jadi ISO ini bermanfaat buat kepemerintahan, juga buat swasta ya Pak ya, dua-duanya jalan ya. Saat ini ada edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, harus diadakan khususnya manajemen dan anti suap. Iya. Anti suap. Jadi ada 2 poin itu yang diwajibkan, seolah-olah diwajibkan lah seolah-olah. Tapi kalau Ibu umpama mau ambil seluruhnya, itu ada 4 item yang tadi dijelaskan oleh ISO. Oke. Ya. Jadi item ya. Nanti edarannya bisa saya sampaikan. Oke. Makanya diperlukan dengan dini hari memiliki sertifikat ISO. Oke, jelas. Oke. Kira-kira Pak Bu. Moris, Ya. sangat-sangat jelas. Terima kasih banyak Pak Moris. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Moris, Ibu Sri, Bapak Ibu peserta yang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau Bapak Fandi, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, ada tambahan? Pelajaran berharga Zoom meeting hari ini. Yang pertama, Pak Nungki sudah selesai presentasinya, Pak Nungki? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Oke, Pak Joseph, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak Joseph? Pak Yosef? Halo, Pak Yosef? Pak Yosef? Mungkin sinyalnya kurang stabil ya Pak Yosef. Iya. Oke, saya ada lihat di sini hadir Pak Jainal Arifin, Sekjen Astaki, Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi. Ya, yang siang. Astaki dan Apenas ini tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu. Pak Jainal, Bapak Insinyur Jainal Arifin, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, memang tadi pengalaman luar biasa Pak. Saya mau tanya, sebelumnya pernah kejadian Pak? Di hack itu? Belum pernah Pak. Baru pertama kali ini Pak. Kita, waduh kaget juga di situ Pak. Kira-kira apa Pak? Ada yang bocor atau gimana ya Pak ya? Enggak Pak, setelah kita runut Pak, itu kan kita blasting email Pak. Jadi email, dia masuk lewat email kalau nggak salah Pak. Bocor itu berarti Pak? Iya Pak. Ya, Ngeri ini Pak. pengalaman bagi kita untuk mengadakan webinar berikutnya harus hati-hati. Betul Pak. Betul. Oke. Saya mau menyampaikan apa nih? Terkait dengan SBU kali Pak ya. Saya mungkin menambahkan dari Pak Moris. Mungkin poin yang terpenting sekarang
sebetulnya tidak ada lagi yang saya dengar ya, informasi dari LPJK itu besar kecil itu tidak ini lagi atau menengah, karena dilihat dari penghasilan per tahunnya. Misalnya PTA tahun 2021 pendapatannya kalau besar itu di atas 2,5 miliar, di atas 50 miliar. Kalau tidak mencapai penjualan tahunan 50 miliar, pada saat dia mau menambah sub bidang, itu tidak bisa. Dia akan lari ke kecil dia. Walaupun perusahaannya besar. Ya. Jadi penjualan per tahun itu menentukan untuk kita menambah sub bidang. Jadi kalau dalam tahun 2021 kita tidak ada penjualan sama sekali, pada saat kita menambah sub bidang di perusahaan kita untuk SBU-nya, otomatis kita akan diposisikan sebagai kecil gitu. Itu tambahan dari saya. Yang agak berat juga mungkin perlu diketahui bahwa sekarang perusahaan itu wajib punya peralatan dengan bukti pembelian gitu ya. Jadi kalau kecil itu cukup 1, kalau menengah itu 2, kalau nggak salah, kalau besar itu 3. Jadi harus punya 3 peralatan dengan bukti pembelian. Kalau tidak, kita tidak bisa memproses SBU-nya, karena itu harus diupload di aplikasinya OSS maupun portal PUPR. Jadi itu tambahan aja dari saya, Pak Pandi. Ya, terima kasih Pak Sekjen Astaki untuk masukannya. Bapak Ibu, untuk terkait presentasi kita hari ini ya mengenai ISO, jadi manajemen sistem, kami APEKNAS berharap Bapak Ibu yang punya kendala pengurusan SBU ya, jadi SBU itu harus punya ISO saat ini ya, salah satunya harus wajib ada ISO, sehingga kami asosiasi bisa merekomendasikan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat badan usaha. Itu pada dasar atau pada intinya. Kemudian dalam MOU hari ini dan training hari ini melalui TSI ya, kita akan mencoba membantu teman-teman kontraktor yang pertama terkait sertifikat ISO tersebut, yang kedua adalah bagaimana membuat satu manajemen sistem untuk masing-masing kebutuhan ISO itu ya. Itulah makanya ada 2 perusahaan yang kita gandeng, yang pertama TSI dengan Pak Nungki, dan ada Pak Joseph ya, konsultan tadi. Saya lihat ada hadir tadi Pak Joseph. Pak Joseph? Ya Pak, hadir Pak. Ya, hadir ya Pak Nungki ya, Pak Joseph hadir ya. Ya, Pak Joseph, hadir Pak Joseph. Ya. Ya. Nah, jadi Siap. dalam kondisi itulah APEKNAS berkepentingan secara moral membantu anggota APEKNAS sendiri maupun yang belum masuk dalam asosiasi sebagai kontraktor ya, silakan bergabung dengan kami. Tapi pada dasarnya asosiasi APEKNAS adalah sesuai dengan program kerja kita untuk 2022 ini, seluruh anggota ataupun yang belum menjadi anggota pada saat mengajukan sertifikat SBU, sertifikat badan usaha terkait usaha izin jasa konstruksi, itu memiliki kewajiban atau wajib memenuhi ya, memiliki sertifikasi tadi, sertifikasi ISO. Jadi kalau belum punya sertifikasi ISO, don't worry, be happy. TSI hari ini sudah siap membantu kita. Kemudian kalau Bapak Ibu belum punya SDM, sumber daya manusia terkait
tata kelola ataupun pembuatan dokumen manajemen sistemnya, kita juga sudah kerjasama dengan timnya Pak Joseph, ya. Jadi Siap, don't worry be happy, tinggal konteks saja. Kalau maaf, kalau melalui Apeknas akan mendapatkan corporate price, itulah yang kita minta sama TSI, ya Pak Nungki, supaya diberikan harga khusus Pak, price, harga khusus ya, anggota harga khusus, harga miring. Jadi kalau di pasaran atau marketplace itu X rupiah, maka bila pengurusan sertifikat ISO melalui Apeknas kurang, mungkin kalau saya lihat harga Pak Nungki ini 30-40% nih di luar pasar nih. Nah, jadi silakan Bapak Ibu. Ya, tapi belum termasuk pajak ya Bapak Ibu ya. Karena kita wajib patuh terhadap pajak, dan Bapak Ibu, Apeknas juga saat ini sudah kerjasama dengan Asosiasi Konsultan Pajak terakreditasi oleh OJK dan Menteri Keuangan. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki accounting public report, itu bisa kontak ke Apeknas. Kemudian Apeknas juga sudah kerjasama dengan beberapa manufaktur peralatan seperti Sumitomo, alat berat dan segala macamnya, Schneider ya untuk elektrikal, begitu juga dengan beberapa big company dari dalam maupun luar negeri. Apeknas juga sudah kerjasama dengan beberapa manufaktur lainnya ya Bapak Ibu terkait kelengkapan peralatan yang disebutkan sama Pak Jainal Arifin tadi. Saat ini di waktu yang bersamaan Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan bahwasannya di 2000 akan tertutup dengan sendirinya. Kenapa? Karena bila mana kita hanya mengandalkan backing selama ini untuk mendapatkan satu proyek, ya kita siap-siap aja kita nggak akan dapat proyek tersebut, karena seluruh proyek itu atau seluruh kesempatan itu, kelengkapan dokumen yang kami maksudkan tadi itu otomatis tersimpan di di data centernya LPJK melalui simpan.go.id. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengupgrade perusahaannya semakin hari semakin naik kelas, itu silakan mengikuti kebijakan-kebijakan yang baru dari LPJK, Kementerian PUPR. Itu yang pertama Bapak Ibu. Percayalah, kalau Bapak Ibu sudah melengkapi manajemen sistem, sertifikasi ISO, dan segala macam aturan dan peraturan yang ditetapkan sama Kementerian PUPR melalui LPJK, maka Bapak Ibu akan memenangkan kompetisi dengan sehat. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, hari ini juga di waktu yang bersamaan ini, Pak Nungki, saya sedang POOP meeting ya, semacam Zoom juga, tapi dia ada aplikasi baru namanya POOP Zoom, webinar seperti itu. Dan ini sekarang sedang berjalan dengan 4 negara sekaligus. Dari China Construction, mereka siap untuk mendanai yang namanya KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau bergabung dengan Apeknas, maka pembiayaan proyek Bapak Ibu akan kami siapkan melalui pihak-pihak ketiga yang sudah kami kerjasamakan. Saat ini saya sedang POP Zoom meeting juga dengan 4 negara yang saya sebutkan tadi. Yang pertama Malaysia, Pakistan dan Sri Lanka dan China. Jadi BUMN China saat ini sedang melihat prospektif proyek yang siap untuk didanai di Indonesia khususnya. Jadi Bapak Ibu lengkapilah sertifikasi Bapak Ibu terutama terkait ISO, karena itu menjadi mandatori usaha ataupun KTA aja mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Yang bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, silakan absensi di link yang sudah kami share. Kemudian nanti untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat, dicek di website kami https://apeknas.net. Mungkin itu Pak Nungki dan Pak Joseph dan teman-teman yang lain yang bisa kami sampaikan.
Baik, makasih Pak Fandi. Pak Yosef, silakan Pak Yosef, ada yang tambahan Pak Ya. Yosef? Terima kasih Pak Nungki, Pak Fadi. Jadi sedikit dari sisi kami, setiap kontraktor selain ISO 37001 biasanya selalu diminta ISO 9001 sistem manajemen mutu, ISO 14001 sistem manajemen lingkungan, serta ISO 45001 sistem manajemen K3. Nah, di dalam dunia sertifikasi, ketiga sistem itu bisa diintegrasikan. Lalu, dokumentasi yang dibutuhkan, yang pertama itu manual mutu, isinya apa? Kebijakan mutu, sasaran, visi misi, kemudian struktur organisasi. Yang kedua namanya prosedur mutu. Tugas dari konsultan menyiapkan manual mutu dan prosedur mutu itu. Prosedur mutu itu apa? SOP. Jadi sebetulnya kalau teman-teman perusahaan sudah memiliki dokumen-dokumen ISO, entah itu 9001, 14001 lingkungan, 45000 K3 dan 37001, otomatis setiap perusahaan sudah memiliki kelengkapan. Begitu Pak Fandi. Jadi kelengkapan itulah yang bisa dipakai oleh perusahaan dalam rangka menuju ke proyek gitu Pak. Gitu. Jadi saran kami per hari ini bisa menerapkan ke kami TSI dan DMS ISO 9001, 14001, 45001. Tidak hanya 37001 gitu Pak. Ya Pak Fandi dan kawan-kawan, Pak Nungki. Jadi itu penekanannya Pak Nungki. Silakan lanjut Pak. Terima kasih. Silakan Bu Sarah. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mungkin kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Absensi jangan lupa juga. Iya, dan link absensinya jangan lupa diisi. Baik, Bapak Ibu mohon izin bisa dinyalakan kameranya. Bentar ya. Bapak Andi, Pak, kita foto bersama dulu, Pak. Baik. Ini semua ya. Kita foto bersama dulu, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya Bapak Nungki untuk ditutup Pak untuk acara hari ini. Baik, terima kasih Bu Sarah, terima kasih Pak Pandi, Pak Yosef, Pak Morris, dan Bapak Ibu Pak Zainal, dan Pak Ketua Pak Taufik atas kerjasamanya. Semoga kita dari TSI atau DNS bisa support untuk kelancaran dari basis Bapak Ibu dan juga bisa lancar dan langgeng dan sehat selalu. Demikian, mohon maaf sekali lagi tadi kita juga kena hack sehingga kita ada gangguan tadi. Terima kasih. Silakan Bu Sarah. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan waktunya hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan terima kasih. Semoga kita bisa bekerja sama di kedepannya ya Bapak Ibu ya. Amin. Kita tutup untuk acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Apexi. Maju terus pantang mundur. Di Apeknas nanti Bu Sri Ayu. Maaf. Apeknas. Belum terbiasa ini. The first saya di sini Zoom meeting. Recording stopped. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Nas. Terima kasih. Ditunggu Pak Fandi yang mau ISO. Iya. Harganya miring Pak ya. ISO 9001, 4000.